masih ada di kota Yogyakarta. Ini hari kedua, teman-teman. Nah, mungkin di video sebelumnya kita udah sempat update bahwa ini adalah sebuah kolam koi untuk ikan koi yang tema finishingnya air terjun dan sekitarnya itu naturalnya natural tropis. Nah, desain 3D finalnya, kemudian air terjunnya, landscape-nya juga udah jadi, nanti boleh ditampilin juga. Nah, sekali lagi teman-teman, sekarang yang saya mau bahas adalah begitu kolamnya udah temanya natural, sekeliling atau area sekitar atau landscape-nya ini kan penting juga, berpengaruh juga teman-teman. Contohnya simpelnya, kalau kita mau simpel, mau gampang aja, yang area kosong-kosong yang masih landscape ini kita kasihin keramik atau batu andesit atau batu lempeng, diaci, plester, beres. Lebih mudah juga. Mudah, selesai gitu loh. Tapi sekali lagi tipe kita ini atau tipe Blaze Group ini, itu kita tidak suka sesuatu yang gampang atau yang mudah. Oke. Ya, nah salah satunya kita nanti akan setting yang namanya landscape-nya mengikuti tema air terjun dan kolamnya. Teman-teman sedang menyiapin batunya. Nah, nanti teman-teman ikutin. Kita nanti ada beberapa permainan ornamen batuscape, tanaman, batu lempeng, batu sungai, dan batu koral. Nah, jadi itu pun ornamennya atau ibaratnya komponen-komponennya itu pun tidak satu macam saja, ada beberapa macam. Nah, sekali lagi teman-teman, nanti masalah suka nggak suka, selera nggak selera, kembali lagi semua orang itu berhak mempunyai kesukaan dan seleranya masing-masing. Tapi ini sekali lagi sudah kita kondisikan dengan customernya dan customernya suka. Nah, sebelum kita bahas, mumpung ini masih terbuka, nah ini kan teman-teman harus ingat bahwa kalau ini nanti kita kasih batu koral, landscape, batu apa dan lain-lain, kalau hujannya curahnya tinggi, kita nggak kasih saluran seperti ini, air itu pasti akan ngegenang dan bluber bisa masuk ke rumah. Betul. Nah, makanya Norma Shoot ini agak deket, kita bikinin saluran pembuangan air juga tuh yang ada ramnya. Nah, ini kita sudah siapkan sebelum kita pasang untuk batu-batu final landscape. Tujuannya supaya nanti bisa kelihatan rapi, termasuk kabel-kabel lampu, kabel-kabel kelistrikan, itu semuanya kita model tanam semua. Nah, karena sekali lagi saya tuh paling risih kalau sudah kolamnya bagus, areanya bagus, ada kabel keluar-keluar, ada selang keluar, ada pipa nongol. Waduh, itu sangat disayangkan sekali. Tapi sekali lagi ya, ini standar kita. Kalau memang ada yang nggak apa-apa, cuman kabel keluar, cuman pipa nongol gitu-gitu, ya nggak apa-apa juga. Semuanya kan kembali lagi tergantung selera dan standar masing-masing. Nah, ini seperti ini dulu. Yuk saya jelaskan, ini sedikit batu sungai ada di tengah-tengah sentral. Tapi batu sungainya pun ini besarnya dan bentuknya jangan sama. Sekali lagi, ada yang paling gede, ada yang agak kecil, ini yang lebih kecil lagi. Seperti itu ya. Jelas? Kemudian di kanan kirinya ini namanya bobbing step. Yang coklat-coklat itu. Betul. Nah, karena ini nanti bakal sering diinjak-injak, bakal sering untuk lewat, bakal sering untuk duduk customer juga, makanya semuanya kita aci, kita paten lah, intinya kita kunci seperti itu. Nah, taburan paling dasar, jangan tebel-tebel ya, jangan tebel-tebel, karena nanti ada variasi nih. Taburan dasarnya adalah koral, kita sebut koral telur asin ya. Seperti ini teman-teman. Nah, sebetulnya ini fleksibel, mau pakai warna abu, warna hitam, warna putih, warna coklat, warna merah. Semuanya itu kembali lagi ke selera dan kebutuhan. Tapi ini request dari customer, dia suka batu telur asin koral bulat seperti ini yang ukurannya sekian dan warnanya abu ini. Dan ini nggak usah di finishing, nggak usah di coating, biarkan alami. Nanti kalau udah kena air, kena panas apa itu dia lebih bagus. Nah, yang penting ini ram-ramannya tertutup. Nah, ini seperti ini teman-teman pengaplikasiannya. Nah, ini terus ya Mas Anam sampai yang di samping dinding sana juga nanti. Habis sampai batas ini dulu. Oke. Terus tipis-tipis aja, yang penting ramnya sama penutup salurannya itu udah hilang dulu. Nah, ini masuk ke hardscape ya. Kalau ibaratnya dia hardscape itu banyak permainan batunya gitu, supaya maintainnya nggak sulit. Kalau banyak permainan tanah dan tanamannya itu softscape. Ya, hardscape ada, softscape ada itu. Kalau ini termasuk landscape-nya ini masuk yang hardscape.
Bagus mana Pak? Kembali lagi selera. Betul. Dan kita menyesuaikan juga dengan kolam dan desain lokasinya. Nah ini nanti belum dibersihin ya teman-teman, nanti kita semprot, kita bersihin pakai air, masih ada batu lagi. Nah sekarang dua orang ambil batu sungai yang agak gede-gede, yang bulat-bulat gitu, tapi pilihin yang paling besar-besarnya, kira-kira 2 ember. Jadi kayak gitu tambah Yon, yang kayak di taburan koral gitu, tapi pilihin yang paling gede-gede nih, 2 ember aqua itu aja. Itu ditaruh di bagian mana? Nah ini nanti kelanjutannya supaya tidak monoton. Monoton nih teman-teman. Oke teman-teman, yuk kesini yuk. Ini sekali lagi beda ya, ukurannya beda, konturnya agak berbeda, pori-porinya juga berbeda. Kadang ada beberapa yang warnanya agak kemerahan seperti ini, ada yang hitam gelap, ada yang hitam terang, berbeda. Ini udah paling besar-besar ya Mbak Yam ya? Nah, ini tujuannya, contoh nih seperti ini nih. Ini kan monoton nih. Betul. Kecil semua kan, kita sedikit taruh ornamen yang gede-gede. Oh, ngacak gitu ya. Acak, betul. Nah, jadi ada variasinya besarnya, ada kecilnya, ada steppingnya. Seperti itu. Yuk ikutin saya ya. Jadi batu sungai besar, batu sungai medium, bulat-bulat, koral, stepping, dia tidak monoton seperti itu. Kalau sebetulnya bisa nggak Pak? Cuman batu koral semua rata, semua satu bagian bisa. Tapi sekali lagi itu hanya cari gampang berarti. Kalau ini kan kita mix supaya intinya, kalau Norma shootnya mungkin dari sini agak deket ya Norma ya. Tuh, kamu lihat ke sini agak deket. Nah, ciamik nih boleh. dia konturnya dapat, kemudian lekuk-lekuknya apa ya, areanya sekitar kolamnya juga dapat, dan batu besar ketemu batu medium, ketemu batu yang kecil, ketemu koral, ketemu stepping, itu kelihatan seperti smooth, istilahnya smooth atau halus gitulah. Masih ada nanti permainan lumut, belum nih. Nah terus gimana Pak yang dindingnya tembok ini? Nanti ini ketutup batu semua. Nih yang kamu injak ini nanti batu semua, makin cakep lagi. Masih ada tanamannya seperti itu. Nah kita ikutin ya sampai nanti area yang landscape-nya ini kita mau kasih batu dulu kurang lebihnya, nanti kita sambung lagi untuk penjelasan yang tahapan berikutnya. Oke? Oke. Nah teman-teman, untuk area landscape yang letter L ini yang lahannya nggak terlalu besar, jadi kita udah putuskan itu isinya bobbing step, batu sungai medium, koral kecil plus koral agak besar, random seperti ini. Nah, supaya intinya sekali lagi di sampingnya kiri kolam bagian yang lurus ini tidak monoton, kaku. Sekali lagi kalau mau di keramik doang, di granit doang, boleh nggak ada bener salah di sini sekali lagi. Tapi hanya ini masalah selera. Art, masalah selera, masalah feel, masalah ibaratnya karakter. Nah, memang karakternya Blaze seperti ini, terutama kalau yang natural. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau ini masih agak berantakan, ini baru proses. Ini kalau proses pematangan batunya aja 50% aja ini belum selesai. Betul. Ya kan, makanya saya sering bilang kenapa sih kolam natural kok RAB-nya lebih mahal dari minimalis, meskipun kadang minimalis menggunakan granit, marmer yang materialnya lebih mahal. Tapi teknik pemasangannya, kombinasinya, feelingnya, penginstalannya itu lebih lama yang natural. Ya kita 2 hari aja baru dapat segini kan. Ya kan tadi ada hujan segala macem. Nah satu terakhir ini intinya kita kasih contoh. Semoga kalau teman-teman yang punya taman yang ada kolam natural mau meniru konsep landscape kita juga nggak apa-apa. Kita welcome. Satu sentuhan terakhir kita kasih lumut sintetik. Nah seperti apa nanti pengaplikasiannya. Ingat sekali lagi batunya ini udah tersusun cakep kan Norma. Teman-teman bisa lihat dari lurus ini. Jangan juga nanti lumutnya terlalu banyak terus batunya hilang. Nah, sekali lagi itu kan masalah juga harus feeling, harus jalan supaya intinya apa ya kelihatan lebih seger dan customer di sini itu memang lebih suka ibaratnya kelihatan asri atau kelihatan lebih natural. Nah, Pak kok nggak dikasih tanaman atau rumput gimana lah? Ini kalau rumput tanaman hujan, wah tanahnya bisa ke sini semua.
kemarin sebetulnya bisa ini opsi kasih tanaman, ini kita buatin tanggul. Oke. Customernya nggak mau, gitu loh. Jelek Pak, kalau ada panjelnya udah permainan hardscape aja. Jadi kan kita ini sudah diskusi, intinya sekali lagi masalah suka nggak suka. Kadang kita kasih lihat prosesnya, dia ngomong kok jelek, kita kasih lihat yang sudah bagus jadi, dilihat banyak juga yang ngomong, loh Pak prosesnya mana? Nah serba salah, ngikutin netizen mah capek teman-teman, udah pokoknya kita maunya seperti ini, prosesnya seperti ini, customernya juga sudah oke. Selanjutnya kita akan pemasangan lumut sintetik ya. Yuk kita let's go anak-anak lagi persiapan. Oke teman-teman, nah ini kita udah pernah bahas di beberapa project sebelumnya. Ini lumut sintetik. Lebih kuat, lebih tahan lama, tapi memang ini ada kadaluarsanya, tapi mungkin itu pun tahun kedua, tahun ketiga lama lah. Intinya kalau memang nanti mau ganti sendiri pun ini sebetulnya nggak sulit. Gampang. Ya, teman yang kita harus lakukan adalah memberikan contoh supaya letak batu kecil, koral medium, dan jalan setapak ini dengan lumut ini bisa ibaratnya sinergi. Oke. Nah, seperti itu. Nah ya, kita ambil contoh. Ini sobekannya sekali lagi ini random ya, nanti saya yang taruh. Biasanya nanti Noval dan teman-teman yang akan mengaplikasikan. Yeah, let's go. New year, new me, turn it up a new degree. I'm gonna make it to the top if it's the last thing I see. Work hard every day, work hard, then we play. I'll be doing everything in my own damn way. Ain't nobody tell me shit, I'm on top of it. Writing hits that make other people feel like writing hits. We gon' get every little goal that we wanna get. Never quit, we don't even know what it means to quit. Nah ingat sekali lagi teman-teman, kalau ketemu contoh nih Norma, yuk. Oke. Ini ketemu bagian lurus, jangan dibiarin. Karena ini kelihatan kayak potongan guntingan kan, kita cari yang agak kecil, sobek random, terus ininya disambung supaya, nah, kan jadi nggak ada lurusnya gitu loh, dapat kontur-konturnya seperti ini. Terus sama, jadi intinya ini jangan semua bagian batu tertutupi ya, sekali lagi, batunya kita udah cari sulit-sulit, batunya harganya juga sudah lumayan, terus kemudian bagiannya ditutupin batu semua, sayang. Ya intinya kita random. Nanti kalau udah terpasang semua mesti teman-teman akan lihat perubahan dan perbedaannya. Yang pasti intinya tujuan dari pemasangan lumut mus ini itu untuk menambah keasrian dan estetik teman-teman. Nah, jadi intinya tidak ada yang lurus ya, jangan sampai ada yang lurus, karena kalau lurus itu rasanya nanti seperti lumutnya itu kayak guntingan atau buatan seperti itu. Ya, kita nanti akan lanjut sampai sini. Ya, sementara kehabisan. Ya, lumayan ini udah satu lembar penuh. Nah, teman-teman bisa lihat sebetulnya intinya tujuan kita ngasih mus itu karena kalau tidak ada tanamannya supaya hardscape-nya ini tidak terlalu kelihatan gersang. Kemudian perpaduan antara batu stepping, batu koral, batu medium, dan batu yang besar ini ibaratnya bisa lebih seperti seger gitu loh. Teman-teman bisa ngelihat nggak perbedaannya sekarang? Tuh, ya. Nah ini masih banyak, nanti kalau dindingnya yang betonan ini sudah ada batu, sudah ada decking kayunya, sudah ada pencahayaannya, sebelah kanan nanti full tanaman tropis, sini juga nanti landscape, saya rencana di sini itu nanti akan bikin bobbing mengelilingi. Jadi yuk teman-teman, kadang
kreasi dan kita di lapangan ini harus ibaratnya diasah. Nah ini sebetulnya adalah bak untuk pompa. Nanti kita bikin seperti meja kecil ini dari decking kayu. Wih, ya. boleh juga. Nah meja kecilnya nanti akan dikelilingi bobbing step. Yang bobbing stepnya ini seperti tempat duduk, kita bisa sila seperti ini. Ya, di sini kita bisa taruh teh, bisa taruh snack, bisa taruh makanan sambil menikmati kolam. Alat-alat Jepang, lesehan. Nah nanti ini misalkan mau ditambah, misalkan bantal atau apa yang intinya untuk nyaman, lebih nyaman duduknya, itu intinya bisa lebih fleksibel. Tapi intinya daripada ini kotaan kayu ini cuman monoton, kita bikin seolah-olah ini seperti meja. Wah, boleh, cakep nih. Nah yang sini nanti ikutin di video selanjutnya, kita nanti akan bikin seperti, kamu kalau di Semarang ngerti yang namanya itu nggak, yang biasa buat tempat gaburan itu apa, Grand Canyon. Oke, betul. Ya nanti akan ada bobbing-bobbing yang bentuknya seperti gunung fosil. Ini nanti dari belakang seperti turun kecil. Ada tanaman di tengah-tengah, ada batuan koral, ada apa. Tapi intinya akan membentuk nuansa landscape yang seperti pegunungan di Grand Canyon. Nah, nanti tunggu aja kelanjutannya. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Tips supaya intinya sekali lagi kolam natural itu area sekitar atau landscape-nya itu supaya jangan kaku. Kalau sekali lagi saya dan tim Blaze ini mau cari gampang dan mudahnya dan murahnya, udah andesit aja semua lantai, selesai. Ya kan? Tapi kita bikin seperti ini, bikin estetik seperti ini, bikin landscape seperti ini, butuh kreasi, butuh feeling juga, butuh ketelatenan. Tujuannya sekali lagi untuk memaksimalkan areanya supaya mendukung kolam utama. Seperti itu. Ya, semoga melalui video ini teman-teman bisa sama-sama belajar dan bisa bermanfaat. Sekali lagi, kalau mungkin dalam penyampaian saya ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga nanti di 2024 ini intinya kita bisa menampilkan di bidang kolam terutama karya-karya seni yang ibaratnya punya ciri khas dan punya karakter. Inilah Blaze Group, seperti itu ya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe. Saya Anam beserta tim Blaze mohon pamit. Sampai ketemu nanti di video-video berikutnya. Bye-bye.